Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man iktafa wahtada ala atharihim ila yaumiddin. Wa anna alaina ma'ahum bimannika wa fadlika ya arhamar rahimin. Ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Haitsu qala rabbukum a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, di hari yang Allah muliakan sebagai hari yang terbaik, hari di mana Allah Ta'ala menjadikannya sebagai awal penciptaan manusia dan sebagai akhir kehidupan, di tempat yang terbaik, di masjidnya, di mana sebaik-baik tempat yang Allah paling cintai adalah masjidnya. Maka berkumpulnya keadaan tersebut dalam satu tempat, khatib melalui mimbarnya berwasiat kepada diri khatib dan kepada para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana yang Allah wasiatkan di dalam surah Ali Imran ayat 102. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dalam riwayat Ibnu Abi Hatim Ar-Razi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardhah, beliau yang ahli Quran memberikan penjelasan tentang kapan seorang dikatakan sebagai seorang yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Maka beliau katakan, la yablughul mu'minu taqiyan haqqa tuqatihi hatta yajma'a fihi thalatha khisal. Seorang tidak mencapai derajat ketakwaan kepada Allah dengan sebenar-benar takwa sampai mengumpulkan 3 karakter. Karakter yang pertama adalah ayyuti Allah wa la ya'siyah. Dia mentaati Allah Ta'ala dan tidak membangkang dari ketaatan Allah Ta'ala. Karakter yang kedua, ayat kurahu wa la yakfala'an. Dia senantiasa mengingat Allah dalam setiap keadaan, dimanapun dia berada, dan tidak lalai dari Allah Azza wa Jalla. Karakter yang ketiga adalah yashkurahu wa la yakfurah. Dia bersyukur kepada Allah dan tidak kufur kepadanya. Kemudian di akhir wasiatnya Allah Ta'ala menutup, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali kalian dalam keadaan Islam. Ketika seorang meninggal dalam keadaan tauhid, ketika seorang meninggal dalam keadaan iman, paling tidak ada jaminan dari Allah Azza wa Jal masuk ke dalam jannahnya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullah yang beliau riwayatkan dari sahabat Abi Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu anhu wa ardhah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inni uhaddithukum bihaditsin fahfadhuh. Aku ingin menceritakan kepada kalian, menyampaikan kepada kalian tentang satu hadis, maka jagalah dan ingatlah baik-baik. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, innamad dunya li arba'ati nafar. Dunia ini Allah Ta'ala bagi pada 4 keadaan manusia. Atau di dalam kehidupan dunia ini ada 4 potret manusia berkaitan dengan dunianya. Yang pertama yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah abdun razaqahullahu malan wa ilman
fahuwa yattaqi bihi rabbah wa yasilu bihi rahimah wa ya'lama lillahi fihi haqqa. Orang yang pertama adalah orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala harta dan ilmu. Ketika Allah karuniakan kepadanya harta dan ilmu, maka di dalamnya harta tersebut dia gunakan untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dia gunakan untuk menyambung hubungan rahimnya. Dan dia tahu hak Allah di balik harta tersebut. Fahuwa a'lal manazil wa fi riwayatin a'dhamul manazil. Maka keadaan yang pertama inilah keadaan yang terbaik, derajat yang terbaik. Dan Allah telah memberikan kepada kita figur contoh sebagai bentuk kemudahan buat kita tentang potret yang pertama ini pada diri salaful ummah, pada diri sahabat Nabi radhiyallahu anhum dan para tabi'in maupun tabi'ut tabi'in. Salah satu di antara contoh tersebut adalah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa ardhah. Allah karuniakan kepada sahabat Utsman radhiyallahu anhu wa ardhah harta, dan Allah karuniakan ilmu kepadanya. Ilmu yang mengkomandoi harta yang Allah berikan kepada Utsman, membuat harta itu berakhir pada kebaikan sampai pada nilai-nilai derajat di sisi Allah Azza wa Jalla. Dalam suatu riwayat, sahabat Utsman radhiyallahu anhu yang diceritakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menugaskannya untuk ikut hijrah ke Habasyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanti kabar bagaimana keadaan orang-orang yang berhijrah di Habasyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan salah satu wanita yang berdagang di Habasyah, baru mudik ke Makkah. Maka Rasulullah bertanya tentang menantunya Utsman bin Affan dan putrinya Ruqayyah. Maka wanita tersebut memberitahukan bahwa Utsman dilihat dalam keadaan kepayahan, padahal dia adalah seorang yang kaya, hartanya luar biasa. Ketika dia berada di Habasyah, maka dia menuntun istrinya di atas kendaraan keledai, kendaraan yang pada waktu itu paling sederhana. Kalau ibaratkan hari ini adalah sepeda motor. Tetapi kalau kita lihat bagaimana Utsman bin Affan ketika memiliki harta itu sampai kepada Allah Ta'ala, kita lihat. Maka dalam satu riwayat, perdagangan Utsman yang beliau memiliki destinasi dagang baik dari negeri Habasyah sampai di Syam dan Yaman. Maka ketika salah satu dari perdagangan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pulang dari Syam dengan 100 ekor unta dengan plus muatannya yang berisi bahan pokok pulang ke Madinah. Maka ketika sampai di Madinah, bergetarlah Madinah, kemudian datanglah orang-orang pemilik modal, para rente datang kepada Utsman dengan menawarkan membeli bahan pokok yang dibawa oleh 100 ekor untanya. Kalau ibarat sekarang mobil box sampai 100 dengan isi bahan pokoknya, ditawar dengan 10 kali lipat harga belinya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa ardhah. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa ardhah mengatakan kepada orang-orang ini, sudah ada yang membeli dan dia menawarkan lebih mahal dari apa yang kalian tawarkan. Maka para pemilik modal ini mengatakan, menurut kami bahwa orang yang paling memiliki modal banyak itu adalah kami. Dan menurut kami jika ada yang menawar lebih dari 10 kali lipat, maka tentunya dia akan rugi. Maka Utsman mengatakan kepadanya, sungguh yang menawar adalah yang paling kaya dan tidak pernah rugi. Maka ketika mereka kembali, didapatkan muatan-muatan unta tersebut dari bahan pokok dibagikan kepada para fuqara du'afa di sekitar Madinah. Utsman merasa bahwa Allah Ta'ala Zat yang Maha Kaya telah membeli. Allah yang mengkaruniakan kepada Utsman harta tersebut. Utsman yang paham bahwa ketika beliau selesai dengan dirinya sendiri, hajat pokoknya sudah selesai, maka orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, dia akan berpikir kemanfaatan kepada yang lainnya.
Inilah yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa arda. Ketika turun firman Allah Ta'ala di dalam surah Ali Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan besar sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Menginfakkan apa yang kalian cintai. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Dan tidaklah kalian menginfakkan sedikit pun kecuali Allah Maha tahu. Yang dinilai bukan kuantitasnya, tapi saat kita memberikan apa yang kita cintai. Maka ketika ayat ini turun, datanglah sahabat Abu Talhah radhiyallahu anhu wa arda. Wahai Rasulullah, ayat ini turun. Dan berat buat hati kami ketika ayat ini dicocokkan dengan realitas kami. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anda tahu saya memiliki kebun yang strategis ada di dekat Masjid Nabawi. Di kebun itu ada sumur, airnya tawar, yang ditekuk oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW biasa keluar dari masjid. Sumur itu disebut dengan bi'ruha atau biruha. Maka ketika ayat ini turun dan berat buat kami, bukan karena sahabat Abu Talha tidak terima ayat, tetapi karena konsekuensinya. Maka kata sahabat Abu Talha, kebun yang paling aku sukai di tempat yang paling strategis itu sedekah, maka bagikanlah sesuai dengan ridha Allah dan Rasulnya. Memberikan apa yang dia cintai, karena ilmu yang dia miliki mengantarkan harta tersebut kembali kepada kebaikan. Maka kemudian Rasulullah SAW memerintahkan sahabat Abu kerabat dekatnya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, tidak harus menunggu memiliki tumpukan-tumpukan harta. Ketika orang memiliki ilmu, memiliki potensi yang diberikan oleh Allah kepadanya, maka dia akan mengarahkan potensi tersebut kepada kebaikan yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Perang Tabuk yang dibahasakan oleh Al-Quran dengan sa'atul usrah, perang yang dilaksanakan dalam kondisi yang sangat susah. Saat itu Utsman bin Affan yang telah menyumbangkan 700 ekor unta. Para sahabat yang mereka dengan mental keimanan dan qanaah terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka, bukan orang yang menanti Utsman sudah menyumbang banyak, maka cukup kita mengandalkan sumbangannya Utsman. Tidak. Dalam riwayat ada seorang sahabat namanya Abu Uqail. Ketika datang kepada Rasulullah SAW ingin mendaftarkan diri untuk ikut pada perang Tabuk, maka Rasulullah SAW menyampaikan udzur bahwa daftar itu sudah tidak bisa lagi untuk ditambah, karena 1 ekor unta saja, 1 kendaraan saja dalam perjalanan tersebut, makanya disebut kondisi yang sangat sulit. Salah satu di antara gambaran sulitnya, 1 ekor atau 1 kendaraan aja digilir. Riwayat yang menyebutkan jumlah banyak sekitar 14 orang. Riwayat yang menyebutkan jumlah sedikit sekitar 4 orang. Abu Uqail ketika dia tidak bisa masuk dalam daftar yang ikut, maka beliau menangis karena merasa tidak bisa memberikan sesuatu kemanfaatan. Maka dia minta, wahai Rasulullah SAW, izinkan untuk diberikan tenggat. Maka kemudian Rasulullah SAW memberikan tenggat untuknya, sampai kemudian dia bekerja menarik tambang. Dan kemudian terkumpullah 2 sok kurma. Maka dia datang kepada Rasulullah SAW menyampaikan dia telah mendapatkan 2 sok kurma. Maka kemudian Rasul memerintahkan membagi 2 paruh, 1 sok diberikan kepada keluarganya yang ditinggal, 1 sok disumbangkan sehingga kemudian dia bisa daftar. Orang munafik yang pandangannya hanya terlihat materinya saja, mereka memandang bahwa sedekahnya Abu Uqail ini gak ada nilainya apa-apa. 1 sok itu sampai kemana? Tapi Allah Ta'ala ketika melihat itu adalah sesuatu yang dia keluarkan karena kecintaan dirinya. Biasanya orang ketika dalam keadaan sedikit, dia akan mencintai sesuatu yang sedikit tersebut. Tetapi Abu Uqail karena ilmunya kemudian memberikan sesuatu yang meskipun itu sedikit, tapi itu satu-satu yang dia miliki di dalam kebaikan. Sehingga Allah Ta'ala
menyebutkan kisahnya di dalam Al-Quran dengan cerita kebaikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua adalah rajulun razaqahullahu ilman walam yarzuqhu malan fahuwa shadiqun niyah wa qala law anna li malan la amiltu bi amali fulan. Ada di antara orang yang dia diberikan oleh Allah Ta'ala ilmu, tapi Allah Ta'ala tidak memberikan potensi harta. Tetapi dia adalah orang yang jujur di dalam niatnya. Maka ketika dia melihat ada orang yang menggunakan hartanya di dalam kemanfaatan yang sampai kepada Allah Ta'ala, maka dia berujar di dalam niatnya, kalau seandainya Allah Ta'ala memberikan kepadaku potensi harta, maka aku akan beramal seperti amalnya fulan. Maka Allah Ta'ala di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan orang ini fahuma fil ajri sawa. Orang ini dengan orang yang pertama di dalam pahala sama. Oleh karena itu jangan remehkan amalan hati. Tatalah hati dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita tidak memiliki potensi yang dimiliki orang lain, tapi kita jujur untuk bercita-cita memiliki amal seperti yang dia miliki, cuma memang Allah tidak memberikannya di dunia, tapi niat itu bisa mengantar kita kepada derajat tersebut. Oleh karena itu Sufyan Ats-Tsauri mengingatkan kepada kita, maka ikatlah baik-baik niat kalian di dalam kebaikan, fahiya ablagu minal amal, karena kadang niat itu lebih cepat sampainya daripada amal itu sendiri. Kemudian keadaan yang ketiga adalah abdun razaqahullahu malan walam yarzuqhul ilman. Ada di antara hamba yang Allah kasih rizki harta tapi tidak dikasih rizki ilmu. Maka apa yang terjadi? Fahuwa yukhbitu bih au yudbitu fi. Maka dia terjerumus di dalam kenikmatan hartanya. Fala yattaqi fihi rabbah, dia tidak bertakwa kepada Allah di dalam hartanya. Wala yasilu bihi rahimah, tidak digunakan untuk menyambung hubungan rahimnya. Wala ya'lamu lillahi haqqa, dan dia tidak mengerti hak Allah di balik hartanya. Maka harta itu menghancurkan dirinya. Makanya di antara cerita Allah Ta'ala di dalam surah Al-Kahfi yang mengandung 4 cerita besar, salah satu di antaranya adalah orang yang memiliki kebun dan kebunnya hasilnya luar biasa. Akan tetapi dia celaka dengan hartanya karena ilmunya tidak menjadi komando atas harta yang Allah berikan kepadanya, sehingga kemudian dia mendapatkan petaka dunia maupun akhirat, di mana kebunnya dibakar oleh Allah. Bukan cuma kebunnya, sampai tanahnya dibakar ludes sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian keadaan yang ketiga adalah abdun lam yarzuqhullahu malan wala ilman. Seorang hamba yang tidak dikasih rizki oleh Allah harta, maksudnya potensi harta besar, dan tidak pula dikasih ilmu, tetapi di dalam niat jelek karena dia tidak memiliki ilmu. Ketika dia melihat orang di posisi yang ketiga tadi, dia mengatakan, kalau aku diberikan harta seperti dia, aku akan berbuat seperti dia. Di dalam riwayat Tirmidzi, dalam hadis tersebut, maka dia tergabung di dalam dosa. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannatu uridtumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Haitsu qala azza min qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida
yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, di khutbah kedua, khatib menasihatkan kembali agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Ta'ala dan jagalah baik-baik ketakwaan dan keimanan tersebut dengan merawatnya. Di antaranya adalah mencari kenikmatan ilmu, sehingga dengan ilmu itu merawat hati kita dengan baik. Tentunya sebelum mencari ilmu, dalam keadaan mencari ilmu, sampai setelah mencari ilmu, kita senantiasa menyiapkan hati kita dengan kebaikan. Ilmu itu seperti tumbuh-tumbuhan yang baik. Maka tumbuh-tumbuhan yang baik ketika ditanam, tanahnya harus dipersiapkan dengan baik. Oleh karena itu, para ulama sering mengingatkan orang-orang yang ingin menuntut ilmu, salah satu di antara yang perlu dibutuhkan agar ilmu itu menghasilkan buah ketakwaan kepada Allah, karena ilmu itu adalah alat untuk menghasilkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala, maka perlu tathhirul wi'a, mensucikan wadah. Dan wadah itu maksudnya adalah hati, karena hati itu adalah tempat ilmu. Ilmu bukan sekedar pengetahuan yang berhenti di harddisk akal seseorang, tapi tidak sampai masuk melewati kerongkongan, tidak sampai ke hati, sehingga tidak menghasilkan ketakwaan kepada Allah. Maka semoga dengan ilmu tersebut menjadikan kita termasuk orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat, sehingga potensi yang Allah berikan kepada kita akan mengarah kepada kebaikan. Mari kita tutup khutbah ini dengan menundukkan hati kita, menghadap kepada Allah Ta'ala dengan sebaik-baik keadaan, berdoa kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warda 'anil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati ajma'in wa anna 'alaina ma'ahum bimannika wa fadlika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilih ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilih ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka bihi 'abduka wa rasuluk wa na'udzu bika min syarri ma 'adza bihi 'abduka wa rasuluk. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa 'amal wa na'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa 'amal. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu lana khaira. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa akhdhul man qadala al islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa aqimis shalah.